Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ananda semuanya. Salam sehat selalu. Semoga kita semua senantiasa berada dalam kondisi yang fit dan juga siap dalam menghadapi dan mengikuti berbagai aktivitas di kampus ya. Mohon maaf karena pertemuan ini masih belum bisa offline. Minggu depan insya Allah kita akan offline. Pada pertemuan kali ini kita bahas lanjutan fungsi transenden. Untuk tugas yang pekan lalu silahkan dikumpul di pertemuan offline Senin depan. Untuk pertemuan ini ada tugas lagi. Memang agar lebih lancar dalam kalkulus harus banyak-banyak latihan soal. Nah, sebetulnya itu latihan soal, tapi karena Ibu ingin semua mengerjakan, untuk tugas pertemuan ini, silahkan Ananda upload di LMS. Oke. Pertemuan 3 akan membahas tentang inverse fungsi trigonometri. Sebelum kita masuk ke inverse fungsi trigonometri, kita akan bahas terlebih dahulu terkait fungsi inverse. Ini bisa dilihat materinya Nanda semuanya. Suara Ibu bisa terdengar dengan jelas? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Oke, Bu. Kita bahas terlebih dahulu fungsi inverse. Kita dapat memperoleh suatu fungsi baru dengan membalik fungsi yang lama. X sama dengan F-1 atau F inverse Y, di mana Y sama dengan Fx, itu ya. Jadi kita bisa membalik fungsi yang lama. F-1 atau F inverse Fx adalah X, fungsi dari fungsi inverse Y adalah Y. Apakah bisa dipahami logikanya? Seperti itu, Ananda? Jadi intinya kita dapat memperoleh suatu fungsi baru dengan membalik fungsi yang lama. Dengan kita balik fungsi yang lama, maka akan dapat sebuah fungsi yang baru. Kalau kita lihat secara visual, bisa pada kurva di samping ya, itu adalah penggambaran dari balikan, fungsi balikan atau fungsi inverse. Kebalikan dari fungsi lama, gitu ya. Eksistensi fungsi inverse, jika F monoton murni pada daerah asalnya, maka F memiliki inverse. Contoh tunjukkan bahwa F memiliki inverse, maka kita harus melihat apakah dia monoton murni atau tidak. Jika dia monoton murni, maka F memiliki inverse. Untuk masalah kemonotonan ini, silakan dibaca kembali materi pada mata kuliah matematika yang di semester lalu ya. Grafik dan formula fungsi inverse, X sama dengan fungsi inverse dari Y, jadi dia berbeda ya, karena kan si X ini adalah hasil dari membalikkan fungsi Y, maka Y adalah Fx, itu ya. Lihat grafiknya, grafik dari Y sama dengan F inverse, fungsi inverse X adalah pencerminan dari Y sama dengan Fx terhadap garis Y sama dengan X. Contohnya, jika Fx sama dengan akar X plus 1, tentukan formula untuk F inverse X. Akan dicoba ya. Selanjutnya, turunan fungsi inverse. Misalkan F dapat diturunkan dan monoton murni pada selang I. Jika F aksen X tidak sama dengan 0 pada suatu X elemen I, maka fungsi inverse dapat diturunkan pada titik Y sama dengan Fx, dan fungsi inverse aksen Y atau turunan dari fungsi inverse Y sama dengan seper F aksen X. Contoh, Fx sama dengan X pangkat 5 plus 5X min 4, tentukan F min 1 aksen 2. Jadi fungsi inverse, turunan fungsi inverse dari 2 ya. Nah, ini langkah-langkah agar kita mudah menyelesaikan turunan dari fungsi inverse. Dari Y sama dengan Fx, di mana X sama dengan fungsi inverse Y, aturan fungsi inverse dapat ditentukan dengan 3 langkah. Yang pertama, kita selesaikan persamaan Y sama dengan Fx.
untuk X dalam bentuk Y. Kemudian yang kedua, gunakan fungsi inverse Y atau F-1Y untuk menamai ekspresi yang dihasilkan dalam Y. Dan ketiga, gantikan Y dengan X untuk mendapat rumus untuk F-1X. Perhatikan bahwa pada saat Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat, diperolehlah X sama dengan plus minus akar Y. Itu yang perlu diingat, yang segera memperlihatkan bahwa F-1 tidak ada. Tentu saja terkecuali kita membatasi daerah asal untuk menghilangkan salah satu tanda positif atau negatif. Contohnya ini ya. Carilah F-1 jika Y sama dengan Fx sama dengan X per 1 min X. Angka 1, Y sama dengan X per 1 min X. Maka kita pindahkan si 1 min X ini ke sebelah kiri ya, ke ruas kiri, menjadi 1 min X dikali Y sama dengan X. Kemudian kita kalikan 1 kali Y, X dikali Y, XY. Y min XY sama dengan X. Kemudian kita ganti tempat ya, si Y, agar X-nya sama-sama di ruas kiri. Jadi X plus XY sama dengan Y. X dikali 1 plus Y sama dengan Y. Maka X adalah Y per 1 plus Y. Jadi kita sudah mengubah si bentuk yang tadi X per 1 min X itu menjadi Y. X sama dengan Y per 1 plus Y. Langkah 2, maka fungsi inverse-nya F-1Y sama dengan Y per 1 plus Y, maka tinggal diganti saja. F-1X-nya ganti saja Y menjadi X. X per 1 plus X. Bisa dipahami? Jadi kan kita ingin mencari fungsi inverse dari si Y sama dengan Fx sama dengan X per 1 min X. Maka kita ubah dulu bentuknya ke bentuk Y, diperolehlah X sama dengan Y per 1 plus Y. Maka langkah keduanya tadi, F-1 Y sama dengan Y per 1 plus Y. Maka diganti saja si Y menjadi X. Ini kan sebenarnya kalau langkah 3 ini ya, bukan hanya X, kalau mau diganti dengan huruf T, mau diganti dengan huruf S, tinggal dimasukkan saja ya. Y tadi diganti menjadi X atau S atau T atau P, tergantung ya. Tapi karena di sini kita bermain di X dan Y, maka F-1X adalah X per 1 plus X. Ini bisa dipahami? Bisa, Bu. Izin bertanya, Bu. Contoh kedua, tentukan turunan dari inverse Y sama dengan X pangkat 3. Gunakan relasi, maka jawabannya adalah Y sama dengan X pangkat 3, di mana X sama dengan akar pangkat 3 dari Y. Benar nggak? Karena si Y ini kan X pangkat 3 nih, otomatis kalau mencari X, si Y-nya kita akarkan pangkat 3 ya kan? Maka bisa diubah bentuknya menjadi Y pangkat sepertiga. Kemudian dx per dy sama dengan 1 per dy per dx sama dengan 1 per 3x kuadrat sama dengan 1 dikali 3, diganti ya si x tadi menjadi y pangkat sepertiga pangkat 2. Hasilnya sepertiga y pangkat 2 per 3. Maka disederhanakan bentuknya menjadi sepertiga akar pangkat 3 dari y kuadrat. Contoh berikutnya, misalkan Y sama dengan Fx sama dengan X pangkat 5 plus 2X plus 1, maka carilah fungsi inverse aksen, F-1 aksen 4 dari 4 ya. Maka perhatikan bahwa Y sama dengan 4 berpadanan dengan X sama dengan 1. Dan karena F aksen X sama dengan 5X pangkat 4 plus 2, maka berdasarkan teorema fungsi inverse, F-1 aksen 4 sama dengan 1 per F aksen 1 sama dengan 1 per 5 plus 2 sama dengan 1/7. Jadi ini kita masukkan saja, kan F aksen X-nya ada nih, diketahui. 5X pangkat 4 plus 2. Karena kita turunkan dari fungsi Fx-nya ya, di atas ya. Fx, X pangkat 5 plus 2X plus 1. Maka F aksen X-nya adalah 5X pangkat 4 plus 2. 1 diturunkan jadi 0 ya. Nah, maka kita masukkan F aksen 1.
diperolehlah F aksen 1 itu 1/5 plus 2 sama dengan 1/7. Ini latihan soal, yang ini latihan saja, latihan tidak dikumpul, tapi nanti yang di akhir slide terakhir itu tugas ya. Ini latihan soal, silakan dikotret-kotret untuk memperlancar kita dalam menghitung fungsi inverse. Oke, kita masuk ke pokok bahasan inti, yaitu inverse fungsi trigonometri. Ingat kembali sifat-sifat penting dari fungsi trigonometri, bahwa sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1, kemudian 1 plus tan X kuadrat sama dengan sekan kuadrat X, kemudian 1 plus kotangen kuadrat X sama dengan kosekan kuadrat X. Sin min X sama dengan sin X, dan cos min X sama dengan cos X. Kemudian sin X plus Y sama dengan sin X dikali cos Y plus cos X dikali sin Y. Cos X plus Y sama dengan cos X cos Y min sin X sin Y. Sin kuadrat X sama dengan setengah dikurangi setengah cos 2X, dan cos kuadrat X sama dengan setengah plus setengah cos 2X. Sin X plus sin Y sama dengan 2 sin X plus Y per 2 dikali cos X min Y per 2. Cos X plus cos Y sama dengan 2 cos X plus Y per 2 dikali cos X min Y per 2. Kemudian cos X min cos Y sama dengan min 2 sin X plus Y per 2 dikali sin X min Y per 2. Oke, Nanda, untuk tugas yang kemarin, minggu depan Ibu cek, kalau jawabannya udah benar semua, kita lanjut materi berikutnya. Tapi kalau kalau jawabannya nggak ada yang benar, misalkan nomor 1 ada yang benar, oke, udah oke. Tapi kalau banyak yang salah, Ibu suruh maju yang jawabannya benar ya. Terus yang kedua juga seperti itu. Kalau seandainya semua jawaban salah, tapi nggak mungkin lah ya, kan Anda semua pinter-pinter lah, jadi insya Allah ada lah yang benar. Nah, kalau seandainya memang tidak ada yang benar, kita bahas. Tapi kalau misalkan ada yang benar, tapi banyak yang salah, suruh maju, Ibu suruh maju yang menjawab benar. Kalau seandainya memang nggak ada yang benar, sama sekali baru kita bahas ya bersama. Sama ya semuanya, yang tugas yang ini juga. Tapi tugas ini, ya bolehlah. Oke, kita kembali ke inverse fungsi trigonometri. Kita ingat kembali bahwa syarat agar fungsi f mempunyai inverse adalah 1, 1. Kemarin sudah Ibu sampaikan juga, yaitu memenuhi syarat fu sama dengan fv, di mana u sama dengan v untuk setiap u, v elemen df. Inverse dari fungsi f df menuju rf adalah fungsi f min 1 rf menuju df, pemetaan ya, yang memenuhi relasi y sama dengan fx, di mana x sama dengan f min 1y dengan x elemen df dan y elemen rf. Fungsi trigonometri semuanya periodik sehingga tidak satu-satu, tetapi daerah asal fungsinya dapat dibatasi pada selang tertentu agar mempunyai inverse. Kalau kita kasih batas ya, jadi nanti ada pembatasan daerah asal ya. Pemilihan selang daerah asal fungsi dibuat agar antara inverse trigonometri dapat dikaitkan dan rumus kalkulus diferensialnya dapat dikonstruksi. Ini dia pembatasan domainnya. Ada yang bilang domain, ada yang bilang domain ya. Itu bebas saja. Keenam, fungsi trigonometri tidak monoton murni sehingga tidak memiliki inverse, sehingga perlu dilakukan pembatasan domain seperti di bawah ini. Jadi restricted domainnya min pi per 2 sampai pi per 2. Kemudian y sama dengan sin min 1x, maka x sama dengan sin y. Fx sama dengan sin min 1x, df sama dengan min 1 sampai 1, rf-nya min pi per 2 sampai pi per 2. Inverse fungsi sinus dan fungsi kosinus. Inverse fungsi sinus ditulis y sama dengan sin min 1x atau y sama dengan arc sin x adalah fungsi yang memenuhi y sama dengan sin min 1x, di mana x sama dengan sin y, mutlak x kurang dari sama dengan 1, dan mutlak y kurang dari sama dengan setengah pi. Inverse fungsi kosinus ditulis y sama dengan cos min 1x, arc cos x adalah fungsi yang memenuhi y sama dengan cos min 1x. X sama dengan cos Y, mutlak X kurang dari sama dengan 1, dan Y lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan pi. Itu ya.
pembatasan dari si domainnya. Inverse cosinus, Y sama dengan cos min 1x, di mana X sama dengan cos Y, Fx sama dengan cos min 1x, df sama dengan min 1 sampai 1, Rf-nya 0 sampai pi. Kelihatan ya bedanya tadi ya dengan si sinus. Ini contohnya. Contoh lagi, ini grafiknya. Fungsi sinus dan inversnya seperti ini grafiknya. Bisa dilihat. Kemudian grafik fungsi kosinus dan inversnya seperti ini. Beda ya. Kelihatan bedanya. Oke, kemudian ini contoh soal. Hitunglah sin min 1 atau inverse dari sin min 2 per 2, B, cos min 1 dari min setengah, kemudian cos dari cos min 1 0,6, kemudian sin min 1 sin 3pi per 2. Jawabannya, sin min 1 akar 2 per 2 sama dengan pi per 4, cos min 1 min setengah sama dengan 2pi per 3, cos min 1 0,6 sama dengan 0,6, dan perhatikan bahwa daerah asal domain dari sin min 1y adalah min pi per 2 sampai pi per 2, akibatnya sin min 1 sin 3pi per 2 sama dengan sin min 1 dari min 1 sama dengan min pi per 2. Selanjutnya, inverse tangen dan sekan. Ini Y sama dengan tangen min 1x, di mana X sama dengan tangen Y. Kan inverse ya. Kemudian Fx sama dengan tangen min 1x. Min 1 ini kan menunjukkan inverse-nya ya. Df sama dengan min tak hingga sampai tak hingga. Rf-nya adalah min pi per 2 sampai pi per 2. Kemudian Y sama dengan sekan min 1x, di mana X sama dengan sekan Y. Fx sekan min 1x, Df sama dengan min tak hingga sampai min 1, gabung 1 sampai tak hingga. Rf sama dengan 0 sampai pi. Perhatikan itu ada kurung siku dan ada kurung biasa ya. Ingat kembali batasan dari persamaan pertidaksamaan ya. Untuk mendapatkan inverse untuk tangen dan sekan, kita batasi domain untuk inverse tangen pada min pi per 2 sampai pi per 2. Sedangkan batasan domain untuk inverse sekan adalah 0 sampai pi per 2 gabung pi per 2 sampai pi. Sedemikian sehingga X sama dengan tangen min 1Y, di mana Y sama dengan tangen X, dengan X lebih dari sama dengan min pi per 2 kurang dari sama dengan pi per 2. X sama dengan sekan min 1Y, di mana Y sama dengan sekan X, X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan pi, dengan X tidak sama dengan pi per 2. Dan untuk memudahkan kita mengingat formula inverse sekan, perhatikan bahwa sekan X sama dengan sepercos X. Sehingga bisa kita dapatkan bahwa sekan min 1Y sama dengan cos min 1 per Y. Itu yang perlu kita ingat ya, untuk memudahkan mengingat formula inverse dari sekan. Oke, ini sekali lagi ini inverse dari si fungsi trigonometri. Dan beberapa identitas trigonometri, sin dari cos min 1x sama dengan akar 1 min x kuadrat, kemudian cos dari sin min 1x sama dengan akar dari 1 min x kuadrat, sekan dari tangen min 1x sama dengan akar 1 plus x kuadrat, tangen sekan min 1x sama dengan, ada 2 jawabannya, akar x kuadrat min 1 untuk x lebih dari sama dengan 1, dan min akar X kuadrat min 1 untuk X kurang dari sama dengan min 1. Contoh, dengan menggunakan formula sudut ganda pada sinus, sin 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta. Kita bisa menghitung sin 2 cos min 1 2 per 3 sebagai berikut. Sin 2 cos min 1 2 per 3 sama dengan 2 sin cos min 1 2 per 3 cos min 1 2 per 3 sama dengan 2 dikali akar 1 min 2 per 3 kuadrat dikali 2 per 3 sama dengan 4 akar 5 per 9. Berdasarkan teorema fungsi inverse, kita dapat menarik kesimpulan bahwa sin min 1 atau inverse sin, cos min 1 atau inverse cos, tangen min 1 atau inverse tangen, dan sekan min 1 atau inverse sekan
adalah fungsi-fungsi yang dapat diturunkan. Tujuan kita adalah untuk mendapatkan formula untuk turunan fungsi-fungsi tersebut. Turunan dari keempat fungsi inverse trigonometri disajikan dalam teorema berikut ini. Turunan dari 4 fungsi trigonometri, dx sin min 1x sama dengan 1/akar 1 min x kuadrat, x-nya lebih dari min 1 kurang dari 1, kemudian dx cos atau turunan dari cos min 1x sama dengan min 1/akar 1 min x kuadrat, di mana x-nya lebih dari min 1 kurang dari 1, kemudian turunan dari inverse tangen x adalah 1/1 plus x kuadrat, dan turunan dari inverse sekan x adalah 1 per mutlak x dikali akar x kuadrat min 1. Mutlak x-nya lebih dari 1. Contoh, dapatkan dx sin min 1 3x min 1 atau turunan dari inverse sin 3x min 1. Kita gunakan teorema teorema 2.62 tadi ini ya, belum coba lihat di atas tadi. Jangan-jangan belum Ibu ini lagi ya. Lupa tadi mau kopasnya. Dan aturan rantai, maka turunan dari inverse sinus 3x min 1 sama dengan 1/akar, kita pakai rumus yang ini, 1/akar 1 min x kuadrat, maka kita masukkan 1/1 min. Ini kan 3x min 1, ini kan kalau di rumus ini x kuadrat ya. Kita kuadratkan 3x min 1-nya, 1 min 3x min 1 dikuadratkan, dan kita turunkan lagi si 3x min 1-nya. Maka diperolehlah 3/akar dari min 9x kuadrat plus 6x. Sampai sini bisa dipahami? Ini ya, ini Ibu lupa nulis, ini teorema 2.62 yang ini ya. Sampai sini ada pertanyaan, Ananda? Kita lanjutkan. Setiap formula turunan akan mengantarkan kita ke sebuah formula integral. Secara khusus, yang pertama, integral dari 1/akar 1 min x kuadrat dx sama dengan sin min 1x plus c. Karena tadi kan, jadi kita kembalikan karena turunan dari si sin min 1x ini sama dengan 1/akar 1 min x kuadrat, maka kita tinggal integralkan saja yang ini ya. Yang ini sebenarnya dibalik nih. Tuh. Ini jadi ini kan rumus turunannya. Otomatis kita bisa membaliknya menjadi rumus integral. Integral 1/1 plus x kuadrat dx sama dengan tangen min 1x plus c. Yang ketiga, integral 1/x dikali akar x kuadrat min 1 dx sama dengan sekan min 1 mutlak x plus c. Dan formula-formula ini bisa diperluas sebagai berikut ini. Yang pertama, integral 1/akar a kuadrat min x kuadrat dx sama dengan sin min 1x per a atau inverse dari sin x per a plus c. Kemudian yang kedua, integral 1/a kuadrat plus x kuadrat dx sama dengan 1/a tangen min 1x per a plus c. Dan kemudian integral 1/x akar x kuadrat min a kuadrat dx sama dengan 1/a sekan min 1 mutlak x per a plus c. Sampai sini cukup jelas ya? Contoh, agar lebih jelas lagi, hitunglah integral dari 0 sampai 1 untuk e pangkat x per 4 plus 9e pangkat 2x dx. Oke, ini kan bentuknya nih eksponen ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat lagi ke teorema yang tadi dan integral dari inverse trigonometri, maka kita bisa mengaitkan ini ke trigonometri. Kita lihat lagi bentuknya, kita ingat kembali yang ini. Nih ya, yang bentuk seperti itu adalah hubungannya ke tangan. Nah, maka kita misalkan A sama dengan 2 dan U sama dengan 3E pangkat X, sehingga DU-nya adalah 3E pangkat X dx. Untuk X sama dengan 0, U sama dengan 3. Sedangkan untuk X sama dengan 1, U sama dengan 3E, akibatnya adalah integral 0 sampai 1, E pangkat X per 4 plus 9E pangkat 2X dx sama dengan 1/3
integral 3 sampai 3E 1/4 plus U kuadrat DU sama dengan 1/3 kali setengah. Ini kan bentuknya bentuk si ke tangan ya, integral untuk inverse trigonometri tangan, inverse tangan. Maka kita jawablah 1/3 dikali setengah kali tangan min 1 U/2 batas bawah 3, batas atasnya 3E. Sama dengan 1/6 kali tangan min 1 atau inverse tangan 3E/2 min tangan min 1 3/2. Contoh berikutnya, seorang berdiri di atas tebing setinggi 200 meter di atas sebuah danau. Dia melihat sebuah perahu motor yang bergerak menjauhi kaki tebing dengan kelajuan 25 meter per detik. Berapa cepatkah perubahan sudut depresi terhadap penglihatan orang tersebut saat perahu motor tersebut berada di 150 meter dari kaki tebing? Oke, perhatikan bahwa theta sudut depresi diberikan oleh theta sama dengan tangan min 1, 200 per X. Dengan demikian, d theta per dt sama dengan 1/1 plus 200 per X dikuadratkan dikali min 200 per X kuadrat dx per dt sama dengan min 200 per X kuadrat plus 40.000 dx per dt. Saat X sama dengan 150 dan dx per dt sama dengan 25, maka kita dapatkanlah d theta per dt sama dengan min 0,08 radian per detik. Sebelum melakukan substitusi untuk menyelesaikan integral, ada baiknya kita ubah terlebih dahulu integran dalam bentuk yang sesuai. Integral fungsi rasional dengan penyebut yang berbentuk polinomial kuadrat biasanya dapat kita ubah dalam bentuk melengkapkan kuadrat sempurna. Ingat kembali bahwa x kuadrat plus bx menjadi bentuk kuadrat sempurna dengan menambahkan b/2 kuadrat. Contoh, hitunglah integral 1 per x kuadrat min 6x plus 13 dx. Maka integral 1 per x kuadrat min 6x plus 13 dx sama dengan 1 per x min 3 dikuadratkan plus 4 dx. Ini ujuk-ujuk balik lagi ke tangen ya, inverse tangen. Maka jawabannya adalah setengah dikali tangan min 1, x min 3/2 plus c. Dan dalam hal ini kita misalkan U sama dengan X min 3. Oke, ini tugasnya. Ada di LMS, Ibu ini ya. Ibu print screen si slide ini. Silakan dikerjakan. Yang tadi latihan yang fungsi inverse ini yang tugasnya. Silakan coba dikerjakan. Dan ini ada berapa ya? Gini. Ini boleh dipilih ya, boleh dipilih. Untuk nomor 1, 2, dan 3 itu pilih saja. Nomor 1 itu 2 dari 3, jadi kerjakan saja 2 ya. Apakah A dengan C? Nomor 2 juga gitu. Apakah mengerjakan B dengan C gitu. Nomor 3 pilihlah 4 dari 6 ini. Jadi boleh mengerjakan A, B, C, D aja. Atau A, B, D, E. Atau A, B, E, F gitu ya. Tapi kalau mau dikerjakan semuanya nggak apa-apa. Berarti kan memang semangat ya. Kemudian nomor 4 wajib dikerjakan dan nomor 5 wajib dikerjakan. Sampai sini terkait tugas ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, kerjakannya di kertas ya. Bukan di buku karena mau dikumpul. Oh, kalau ini nggak apa-apa di buku, soalnya ini kan bisa difoto, terus di-upload di LMS. Kalau tugas yang pekan lalu itu di kertas. Karena mau dikumpulkan secara offline, kan? Oke. Iya, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi totalnya berapa tuh? Ini 2, ini 2, 4, ini 4, 8, 10 ya.
Halo, Bu. Jadi 10. total soalnya 10. Nomor 1 itu pilih 2 dari 3. Nomor 2 pilih pengerjaan yang dikerjakan 2 dari 3 soal. Nomor 3 pilihlah 4 dari 6 soal. Nomor 4 dikerjakan wajib. Nomor 5 wajib. Total soalnya adalah 10. Mungkin demikian. Kalau tidak ada pertanyaan, Kalau ngerjain semua boleh kan, Bu? boleh. Dikerjakan semua boleh. Tapi poin fullnya memang kalau yang seperti Ibu sebutkan tadi, paling kalau misalnya ada yang mengerjakan semua dan benar, kalau Ibu tambahkan ke nilai tugas berikutnya kalau ada yang dia salah jawabannya gitu ya. Paling kayak gitu. Karena kemungkinan setiap pertemuan akan selalu Ibu beri tugas agar lebih memahami materinya. Oke? Ada pertanyaan Baik, Bu. lagi? Jika tidak ada, kita tutup.